Oke, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu pengeditan di Photoshop. Setelah proses renderingnya selesai, maka hasil rendernya akan kita gabungkan. Jadi di tahap ini kita akan mengedit sebanyak 2 kali ya. Editan pertama kita harus menyatukan 2 gambar yang berbeda, yaitu hasil render dan foto lokasinya. Kita harus menyatukan warna, cahaya, dan objek, seperti pohon dan lain-lain. Nah, editan kedua, kita mengedit hasil editan yang pertama. Karena hasil editan yang pertama sudah menjadi satu bagian. Lalu kita akan mengatur warna, pencahayaan, keseimbangan warna, dan ketajaman gambar. Nah, untuk kalian yang sudah mahir di bidang edit mengedit, silakan kalian berkreasi sendiri ya. Dan untuk kalian yang belum paham sama sekali dengan Photoshop, jangan khawatir. Silahkan kalian ikuti cara saya ini. Ya, jadi ini adalah 2 file yang kita save tadi ya. Jadi 2 file ini akan kita timpa agar memudahkan kita untuk memilih atau menselect backgroundnya yang akan kita hilangkan. Cara menselect di Photoshop yaitu tekan Shift dan klik kiri untuk memilih lebih dari satu bidang, dan tekan alternatif roller pada mouse untuk zoom in dan zoom outnya. Nah, setelah semua bidang backgroundnya sudah terselect, jangan lupa pilih layer 1, lalu klik delete, maka bagian backgroundnya terhapus. Tekan Ctrl D untuk deselect atau membatalkan select. Gambar pohon ini kita hapus saja dulu, nanti kita akan ganti dengan pohon format PNG. Oke, next. Selanjutnya kita masukkan foto lokasinya. Posisi hasil render harus berada di atas foto lokasi. Jadi kita pindahkan hasil render tadi ke foto lokasi. Setelah itu kita mengatur posisi hasil render atau bangunannya sampai terlihat pas. Nah, selanjutnya kita harus menduplikat foto lokasi. Kemudian kita letakkan di depan hasil render dan kita hapus bagian atasnya dengan menggunakan erase motif kembang agar terlihat seakan-akan hasil rendernya menyatu. Di bagian RAM ini kita akan edit sedikit agar kelihatan rapi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur warna dan pencahayaan pada bangunannya agar terlihat sinkron dengan foto lokasi. Sebelum mengedit, saya ingin menyampaikan ke kalian ada 7 yang akan kita gunakan untuk mengedit. Nanti saya akan contohkan. Yang pertama adalah exposure. Exposure ini fungsinya untuk mengatur pencahayaan terhadap bangunan. Kedua adalah color balance. Ini untuk mengatur keseimbangan warna. Kemudian yang ketiga adalah levels. Hampir sama sebenarnya dengan exposure untuk mengatur keseimbangan cahaya. Saya menggunakan keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebelum lanjut, kita masukkan komponen pohon terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengatur warna dan pencahayaannya.
Yang ketiga adalah hue saturation. Bisa dibilang ini untuk mengatur komposisi warna ya. Kita bisa mengatur warna-warna yang terkandung dalam objek. Jadi kita harus teliti dalam mengatur warna agar terlihat menyatu. Selain itu, kita juga harus mengatur warna pada gambar hasil render agar terlihat serasi. Nah, pada foto lokasi kita harus menghapus gambar tiang listriknya. Cara menghapusnya memakai clone stamp tools atau stempel cloning. Cara memakai tools ini sedikit membingungkan ya, karena sebagian teman-teman belum paham tentang Photoshop. Untuk yang belum tahu cara kerja tools ini, silahkan kalian cari tutorialnya di YouTube ya. Itu banyak sekali di sana. Oke, next. Nah, ini sudah selesai editan pertamanya. Kita simpan dulu editannya dengan format JPEG. Setelah itu kita simpan file Photoshopnya untuk mengantisipasi jika ada revisi, memudahkan kita untuk mengeditnya kembali. Oke, kita masuk ke editan yang kedua. Masukkan atau impor hasil editan yang pertama tadi. Nah, foto ini sudah menjadi satu bagiannya. Ketika kita mengedit gambar ini, maka akan teredit secara keseluruhan. Dan seperti biasa, kita mengatur seperti yang ada di langkah pertama tadi. Gunakan VBrush untuk sentuhan akhir ya.
berikan efek sharpen untuk menghasilkan ketajaman gambar. Nah, sekarang kita save hasilnya. Ini adalah hasil editing yang kedua. Hasilnya berbeda dengan editing yang pertama. Hasil editing ini masih bisa kalian edit lagi ya guys, sampai kalian menemukan hasil yang benar-benar realistis. Dalam dunia pereditan, skill seseorang menentukan hasil editingnya. Saya pun masih dalam tahap belajar ya teman-teman, jadi jangan pernah putus asa. Saya mengajak teman-teman dan saya untuk lebih giat lagi dalam mempelajari Photoshop, karena tanpa Photoshop render kita bukanlah apa-apa. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan untuk kalian. Terus dukung dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video updatean terbaru dari saya. Klik like jika kalian suka video ini dan tinggalkan pertanyaan dan saran di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam sukses, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.